Di Kota Malang tidak, yang akan dibuka Tai Chi alumni Tacung Malang. Ya, semuanya ini adalah senior-senior saya yang sengaja saya bawa kemari supaya kita tersadar betapa pentingnya kita melakukan olahraga yang tepat. Saya 3 tahun, tapi lihat Buster posturnya. Ini masih luar biasa. Kenapa? Karena beliau hampir setiap hari olahraga. Akhirnya apa yang terjadi? Badan dia tetap terjaga. Kalau lari jangan ngomong sudah, ini jagonya. Ya. Tapi sekarang dengkulnya mulai kokoh, jadi tidak berani. Sekarang beralih kepada Lim Tian Kung dan Tai Chi dan Qigong. Tapi yang jelas badannya saya kalah. Coba sana, kalah ya. Tegak mana? Udah ya. Karena sekarang beliau juga latihan beban. Dulu badan saya besar, kekar. Hanya saja karena sekarang saya lebih fokus pada Tai Chi, lause saya bilang jangan angkat beban. Akhirnya apa? Saya latihan Tai Chi. Karena latihan Tai Chi itu butuh kelenturan. Maaf ya Lause, boleh ya saya demo sedikit ya? Nanti diguyur-guyur ya. Contoh ya. Nah, gerakan seperti ini. Lemah gemulai. Ini kan butuh keseimbangan. Ini nampaknya sederhana, tapi ini sulit sekali. Naruhnya sana. Jadi tidak mudah dilakukan, harus berlatih. Jalan saja bila bisa bulanan, bisa 3 bulan, jalan saja seperti ini. Nah, naruhnya ini bisa bulanan, karena memang sulit. Tapi nanti Lause Yiling akan melatih Qigong yang muda, karena memang seumuran kita kalau malah latihan Qigong nanti diajarkan jauh lebih sehat. Di Singapura, di mancanegara, rata-rata mereka berlatih Qigong. Makanya harus Yiling kalau tidak Qigong ngamuk dia, disuruh berhenti semua, Qigong dulu. Karena beliau sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di antara temannya paling cantik, paling lencit, suaranya pun masih mengebu. Nah ini dia. Sayang tidak di Surabaya. Kalau di Surabaya makanan semua penuh, karena dia produksi roti. Siapa yang tidak kenal atau yang kenal roti Susana Surabaya, Jalan Dinoyo? Ada yang tahu roti Susana? Tahu semua. Nah ini bosnya, roti Susana. Baik, saya rasa teman-teman sudah agak lapar. Monggo kita makan dulu ya. Qigong dan apa yang terjadi pada kesehatan beliau, sehingga beliau ini hampir setiap hari sampai minggu pun mempelajari Qigong pada seluruh sasana di Surabaya. Selamat sore dari teman-teman di Malang ya. Ini baru tahu kalau Tony juga temannya di Malang cukup banyak ya ini ya. Katanya ini mulai dari sekolah ya Kak ya. Ya, untuk kali ini memang penting, bukan karena hanya kalau sudah lansia tidak bisa olahraga, mestinya harus bisa. Karena tidak ada kata terlambat ya, karena semuanya itu tergantung dirinya masing-masing, kemauannya yang penting. Untuk kali ini memang kalau Tai Chi agak repot karena umur sudah lansia, tapi bukan tidak bisa. Kita mulai dari Qigong aja. Nanti coba saya peragakan semua ya bersama anak semua, itu gampang kok. Kebetulan saya pucunya Lause dari Citro, Lause Iji yang dari Combok itu Pak Satoso ini ya. Nih, Lause Iji, mana Lause Iji? Ini Pak Satoso ya, ini dulu peraih juara emas dari Combok. Kipasnya ada di bawah Lause Iji. Jadi ya, memang spesialnya itu di Utau ya. Jadi misalnya nari-nari lah istilahnya itu bisa. Bisa minta tolong Lause Iji, ambilkan dia punya kipas sebentar.
Icing biar sedikit demo supaya teman-teman dari Malang ini tahu bahwa umur bukan suatu halangan, tetapi umur adalah cuma angka. Yang penting mau tidak kita melakukan dengan rutin dan optimal. Ada, ambilkan ya tolongnya. Jadi sekali lagi, jangan karena aku nggak bisa, yang penting kemauan yang kuat. Karena semua ini kalau untuk olahraga, apalagi yang dia sebut jikung ini mencakup pernapasan dan peredaran darah, kelenturan juga. Ya, kalau ada yang lain-lain seperti Lintian-Kung, semua itu kan gaya orang dari lokal saja. Kalau kita yang saya ngajari semua dari kelompok, jadi para bapak-bapak, ibu-ibu dan yang lainnya, saudara-saudari itu sudah langsung bilang ke Cungkok, semua ajaran saya itu semua bisa dilakukan atau diikutilah. Dari Indonesia kok banyak ya yang bisa, itu karena itu semua internasional. Jadi teman-teman kalau memang nanti bisa, ayo saya peragakan sekali, karena pentinglah dari jikung ini bisa kaki. Kali ini saya juga sakit kakinya ini bukan karena jikung atau tai chi, karena kecapean Pak. Karena kecapean sehingga otot saya menjadi, dokter mengatakan tidak perlu operasi tapi melakukan hanya semua terapi. Itu aja. Karena seringnya kalau ke duta ada Pak Tony yang terus-terusan itu saya ketemu. Jadi saya karena juga semangat ya. Mayoritas di duta tai chi itu kebanyakan juga mungkin 50-60% itu orang ini dan semuanya ya coba tapi separuh ya dari bahkan lebih. Jadi baru diketahui arti mereka luar biasa, budaya kita mereka mau melakukan dan luar biasa sampai ada yang jadi juara. Bagaimana dengan kita, budaya kita? Ayo, karena yang namanya Qigong, Tai Chi itu Jack Ma sekali latihan bukan puluhan ribu, ratusan ribu, satu kali peraga pakai baju putih semua. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang manfaatnya luar biasa. Makanya teman-teman, sebelum kita terlambat, ayo, di mana sasana? Coba siapa yang koordinator Malang? Tempat ada, saya siap hadir ya, untuk pertama kali. Tapi saya akan rutin datang kalau kalian mau. Nanti rasakan nanti di Qigong, rasakan kalau nanti bioenergi medikal yang sudah diakui oleh mancanegara, Lause Linda dan Lause Bingtomo, lulusan dari Taiwan. Kenapa beliau mau sampai ke Taiwan dengan biaya sendiri yang begitu mahal? Karena mereka sudah mendapatkan manfaat. Begitupun saya terus terang, kenapa hari ini mau membangun bangunan yang termewah, termasuk fasilitas terbagus, bukan di Jawa Timur, tapi di Indonesia. Kalau ada waktu, silakan datang. Setiap hari, Liu Tian sampai Jiu Tian. Di tempat kami, Undang Wetan nomor 56, Butaban di belakangnya. Itu tempat kita luar biasa. Kenapa saya mau membuang-buang demikian banyak? Itulah panggilan saya. Saya dulu berapa kali hampir mati, tensi sampai 210, bawahnya 110. Itu sampai sakit mau pecah. Tapi ketika itu Lause saya ini Chongyi yang pertama kali mengajarkan saya Lintian-Kung, beliaulah yang mengajar saya di tempat oleh-oleh. Inilah orangnya. Sehingga sebagai ungkapan rasa terima saya kepada Tuhan, saya berjanji pada diri saya bahwa saya harus menyehatkan saudara saya, masyarakat luas, keluarga saya untuk berlatih Lintian-Kung. Hanya cuma jinjit-jinjit saja, tetapi luar biasa dan empat. Seluruh peredaran darah kita akan dilancarkan. Kenapa? Di bawah telapak kaki kita melalui almarhum Awi Wijaya atau Fulung Sui yang sudah meninggal. Dialah yang pertama menemukan bahwa Tuhan telah memberikan karunia kepada manusia melalui titik akupuntur
atau namanya orang Jawa bilang titik raja. Makanya kenapa refleksi di dunia laku keras, karena dengan direfleksi peredaran darah kita akan lancar. Di bawah telapak kaki kita dinamakan titik raja karena kuasanya seperti seorang raja. Kalau kita titik di sini jantung, kalau di sini ada peredaran lain, di kelingking peredaran lain, tetapi di bawah telapak kaki kita seluruh peredaran darah kita akan dilancarkan. Makanya kenapa ketika saya vertigo 6 tahun, ini istri saya ada di sini, saya keluar lagi Singapura, Taiwan, mana saja mancanegara, 6 tahun makan obat sembuh, tidak makan obat kumat lagi, jalan semoyong ini, tak sadar, kadang munyer. Terakhir hanya dengan jinjit-jinjit motivasi dari beliau. Makanya saya tidak bisa lupa jasa beliau. Pertama kali saya begini ditutup sampai sakit, saya teriak, saya marah. Jadi dulu saya hanya bisa begini, nggak bisa begini. Nah, sakitnya minta ampun. Cuma bisa coba angkat tangan gini. Rambut bisa nggak? Rambut. Nah, sakit kan? Coba rambut. Sudah tidak bisa, hati-hati. Kalian harus mulai latihan sampai bisa mepet kuping. Ya? Ini peredaran di dalam tubuh kita. Kalau dia bisa sampai jengkir, peredaran darah terutama di dalam punggung sampai bawah dilancarkan. Akhirnya apa? Penyakit hipertensi, gula darah, migrain, vertigo bisa disembuhkan. Ini bukan bualan, nyata. Karena saya tujuannya bukan mencari member, tujuan saya menyehatkan. Di tempat kita gratis. Kenapa mau saya lakukan? Karena saya ingin masyarakat luas sehat seperti saya. Saya dulu tiap hari minum obat hipertensi, gula darah saya tinggi. Kalau kumat sudah tidak karu-karuan, namanya vertigo itu. Nyetir mobil tiba-tiba mobilnya anjlok, saya berhenti ketakutan. Tapi setelah Ling Tien Kung, saya sembuh total. Apakah itu sembuh total? Tidak. Kalian obatnya diganti dengan olahraga Ling Tien Kung, olahraga Tai Chi, olahraga Qigong. Ketika dalam 3-4 hari kalian tidak olahraga, maka penyakit itu datang lagi. Saya baru-baru ini banyak ke Singapura, males. Seminggu saja, tiba-tiba bangun pagi munyer, vertigo saya kumat lagi. Kenapa? Karena saya tidak olahraga dengan rutin. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ada masalah dengan hipertensi, gula darah, migrain, vertigo, percaya saya, latihan tidak bayar kok. Dicoba, apa salahnya? Siapa tahu sembuh seperti saya. Ya, karena ini true story, bukan rekayasa. Karena saya bukan jualan obat. Ada yang gula darah kata? Gula darah ada? Diabetes. Kasus ini keluar sini. Ini kalau tidak Qigong tiap hari, marahnya dengan saya. Karena setiap latihan maunya Qigong terus. Kenapa? Tolong disampaikan. Apa manfaat Qigongnya? Kebetulan begini, teman-teman juga ya. Ini karena Qigong ini untuk kaum lansia khususnya. Sebetulnya karena yang muda-muda itu merasa kok model kuno, sebetulnya enggak. Jadi manfaatnya memang tidak ada kata terlambat ya. Pasti kalau ada kemauan pasti bisa. Nah untuk kali ini nanti kita peragakan hanya 12 menit gitu loh. Kalau ada yang cuma 6 menit juga ada. Nanti pilih yang mana ya. Saya setuju mau 6 menit atau 12 menit. Qigong yang bakal diajarkan oleh Lau Seiling mau 6 atau 12 menit? 12. Wah, semangat. Nggak sampai orang kan tambah tua ini condong gini. Tapi karena ya mudah-mudahan karena rutin. Yang jelas
Jikung itu diajarkan badan kinci tulit selalu tegak. Maka ingat, bagi teman-teman, tolong ya, bagi teman-teman yang merasa dirinya sudah mulai tua, jalannya mulai pelan, jangan dibiarkan. Melangkahnya makin lama makin kecil, jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Jalannya sombong, muka jangan turun 90 derajat kayak orang sombong. Jalannya jangan begini, langkahnya yang panjang, biasakan seperti ini. Maka tulang kalian tidak makin lama makin turun. Tapi kalau sudah dia biasa begini, nanti makin lama makin gini, makin kecil. Usahakan lebih panjang. Saya umur 70 tahun, boleh dibuktikan setiap saya jalan pasti saya seperti ini. Ini bukan dibuat-buat, memang jalan saya sejak muda. Saya bersyukur waktu itu ada Profesor Paulus yang mengajarkan saya dua hal. Ingat, kalau kamu ingin langsing terus pada saat di pesta, mulut tidak bisa jaga, minumlah air putih dulu 1-2 gelas, baru setelah itu makan. Kalau sudah 2 gelas, kamu makannya pasti sedikit. Kalau tidak malam hari makan, maka dia akan menjadi lemak. Kalau tidak menjaga, beban daripada organ tubuh kita semakin tua semakin berat. Jadi usahakan tetap stabil atau kurang sedikit, terutama jalan. Makanya bagi lansia yang jalannya mulai pelan, biasakan cepat, tegak lurus seperti ini, supaya tidak menjadi tua. Kalau jalan kalian segini, walaupun lukanya masih mulus, apa terjadi? Makin lama makin turun. Dokter Paulus hanya mengatakan 2 hal itu aja. Ingat baik-baik. Saya sangat percaya. Dan akhirnya sampai hari ini saya tetap bisa berjalan dengan baik. Tubuh saya pada saat saya haji pun katanya Lause tegak di antara teman-teman. Itu kebiasaan yang dianggap enak. Sebetulnya kalau dilihat itu karena kebiasaan. Apa kok ini biasanya? 习惯成自然。 习惯成自然。 Kebiasaan yang dianggap enak itu salah kadang-kadang. Ya ini ya. Jadi tidak, sekali lagi tidak ada kata terlambat. Kalau mau silakan terus olahraga terus. Ini harapan saya. Nanti jangan lupa ya.
adalah sesuatu yang paling sulit. Ini adalah guyur yoga. Ini kestabilan yang luar biasa. Saya juga bisa, tapi sampai sini doang. Ini pun susah. Kenapa? Butuh kestabilan. Dan bagi orang seumuran kita sangat berat. Lausu sudah panas, kasih lihat split, boleh? Tepuk tangan buat Lausu kita. Ayo kita syuting supaya orang. Ya wes, pelan-pelan, molor kok. Ya stretching dulu ya. Awas. Nah, seperti gini aja susah loh. Oke, kita mulai stretching dari Lausu ini. Iya. Coba lihat nih ya. Luar biasa. Tuh. Coba bayangkan. Ya. Ini sesuatu hal yang sulit dilakukan. Luar biasa. Saya juga bisa kok. Oke. Luar biasa. Saya juga bisa. Duduknya bisa, mukanya juga bisa, tidurnya juga bisa. Iso aduh kram, langsung kram, tapi ini bisa. Lihat ya. Nanti sibuk yang penting ya, kinerja jangan terlalu. Nggak bisa, nggak bisa. Berdirinya aja nggak bisa. Tenjok nggak harus tinggi, karena nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting action, berani ya. Mungkin ibu ini kelihatan loh, kok dia siapa ini? Lali aku. Mau coba ya? Ya, Syuven. Ayo, sekali-kali coba. Oh. Ya. Oh, inilah contoh teladan buat kita. Tuh, lihat tuh. Waduh, luar biasa. Ternyata Malang kadang berbakat. Wah, saya tambah semangat ini. Pantesan mukanya berseri-seri, mukanya masih lencir. Ternyata memang gayanya masih lencir. Mana suaminya? Nggak ikut. tepuk tangan. Jadi yang jelas, saya sudah melihat satu orang yang luar biasa. Jadi Malang ini potensi. Mudah-mudahan Syuven mau jadi ketuanya di Malang. Karena sepintas saya lihat Surabaya tuh. Tua saya seneng aku rek. Iya, yang Malang-Malang coba bisa. Coba speednya.
ke samping, tarik nafas sampai buka. Buang nafas, tarik nafas, buka ke samping, buang nafas. Tarik ke atas, kiri, berat badan kaki kanan, berat badan di kaki kiri, mereng, tapi tangannya lurus, ikuti ya. Tarik nafas, buang nafas, dorong ke depan. Tangan tegak. Buang nafas, tangan taruh pinggang. Makasih ya si. Dorong ke kiri. Sejajar ya, jangan di bawah kaki tangannya. Inso. Pinggang yang mutar, pinggang yang mutar. Pinggang yang mutar ya. Apu kakinya apu. Tidak bisa pendek, nggak apa-apa, tapi mampu. Apu itu kuda-kuda. Kurang kapu kakinya.呼吸。
Cikung pulang bukan loyo tapi semangat. Tadi agak males-males betul, agak kayak setengah capek. Begitu Cikung apa yang terjadi? Energinya ada, kita lebih semangat. Begitupun saya seperti ini. Sudah loh basah, di dalam ini basah, padahal gerakannya cuma gini-gini doang. Sayang tadi tidak saya kasih lihat ya. Seharusnya saya kasih lihat. Ini cuma 6 menit, tapi saya punya ini pasti tadi ini aja 100 lebih. Tadi saya yakin 150 sampai 160. Luar biasa. Sama kenapa? Orang lari. Makanya banyak sekali orang mengatakan, oh kok gerakan orang tua. Tidak. Ini gerakan yang luar biasa. Kita punya jantung dipacu. Selamat sore teman-teman semua. Tadi mungkin Pak Tony udah cerita ya. Sebenarnya memang kita itu perlu olahraga. Olahraga apapun sebenarnya sama baiknya. Cuma kita mungkin perlu pilih tes yang terbaik dan sesuai usia. Jadi seperti belajar Tai Chi, Qigong tadi ya. Qigong tadi itu memang yang diperlukan sebenarnya yaitu ambil napas, buang napas. Jadi gerakannya ada yang begini itu, ada orang yang nah itu enggak. Jadi sebenarnya cuma itu yang perlu. Jadi kita bisa berkeringat dan memang Qigong itu luar biasa. Saya juga udah belajar lama, jadi kalau kita latihan Qigong itu ya sepanjang hari badan kita bisa seger. Kami juga ada belajar yang Ling Den Kung. Ling Den Kung itu terapi kesehatan. Itu juga luar biasa bagusnya. Tapi ya itu setelah latihan apa namanya lowbat ya, habis tenaganya. Ini nggak usah Linda tahu itu. Habis tenaganya. Tetapi itu luar biasa juga kesehatan. Bagus-bagus lah. Jadi yang kami di Duta Tai Chi ini semua itu rata-rata bagus-bagus. Ada lagi yang Andri Wongso ya, awet, mungkin pernah tahu ya. Nah, itu kelihatannya enteng ya, 6 style gitu, waduh. Tapi bagus. Jadi kita awalnya itu putih senam duluan ya, senam terus baru gerakan itu. Yang Lause Linda ini punya juga biomedical Qigong. Itu juga luar biasa. Kelihatan gerakannya cuma ya gini sederhana ya. Tapi luar biasa bagusnya. Saya dari muda mungkin suka olahraga ya. Jadi ya terus sampai sekarang saya lahirnya 56. Jadi tahun ini 68 ya. Cuma mungkin lantaran rutin saya olahraga juga Senin sampai Minggu. Jadi tidak ada jeda, sama dengan Lao Seiling ya. Problemnya sama. Otot ini overuse ya, apa namanya itu, overuse. Jadi dokter juga sudah bilang, saya sampai sudah difoto tulang apa semua bagus. Dokternya malah bilang ini tulangnya sampai akhir hayat juga masih bagus. Tapi ya ini salahnya terlalu banyak dipakai ya, mungkin sering gini terus. Kita tuh bebannya tuh beban badan. Yang itu yang kadang-kadang katanya nggak boleh. Jadi minta dikurangi. Nah, jadi mungkin ya saya sekedar sharing aja ya. Kalau kita rajin olahraga seperti ibu siapa tadi ini, saya lihat aja saya tahu ini rajin olahraga. Yang cantik itu Suyun ya. Suyun. Bagus. Kelihatan. Jadi tadi Pak Tony juga bilang wah ini kurang olahraga, itu benar. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir ya uang perlu ya, kita perlu cari uang dulu. Cuma kesehatan kalau saya bilang lebih perlu ya. Kalau kita sudah dicek, yang pasti tidak bisa cari uang dan menghabiskan uang. Kalaupun kita punya uang, badan tidak sehat juga tidak bisa menikmati. Jadi mestinya imbang. Olahraga oke, olahraga cari uang juga oke ya. Kita bisnis biasanya stres. Stres itu obat paling cocok itu olahraga. Misal kalau yang suka berenang, bisa berenang, itu bagus sekali. Begitu kita stres, kita berenang,
rilis stresnya. Tapi kita berolahraga seperti ini, jigong dan lain-lain, itu kita keringetan, itu langsung seger. Ya. 7, perhatikan 3, anus Anda. Jangan teman dulu ya. 6, 7 tekan 8, sekali 10 tekan 8, 2, 3 lanjut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jinjil 7 sambil pencet. Kita ada kesempatan olahraga, lakukan 2, 3, menambung kesehatan untuk hari tua kita. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 7, 8 sama 9, 10 tidak kembang. 3, 2, salah. 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, lebih optimal, lebih optimal. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diperhatikan. 3, 4, 5, 6. Keringat akan bercucuran. 9, 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 我爱你呀，我是我爱你呀，几分我的情，我的爱，月亮的心，我爱你呀。我是我爱你有几分，我的情，我的爱，月亮代表我的心，轻轻地我期待。深深的感情，叫我无尽忘记。梦里见到你，眼里笑得多美丽，是你。梦见的就是你，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，甜蜜，笑得多甜蜜，生命，生命，梦见的就是你，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉。
Leli, suara emasnya luar biasa. Dr. Leli ini barusan meraih juara emas di Singapura. 3 emas kali diperebutkan. Lagi sini Pak Mul.山色。